Halo dulur, selamat datang di channel Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa, di hari Sabtu yang cerah ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United karena ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Transfer Antoine Semenyo pada bulan Januari diperkirakan akan segera terjadi. United ikut dalam persaingan dan akan memainkannya di berbagai posisi. Manchester United dan Manchester City sama-sama terlibat dalam pembicaraan untuk Semenyo. Ya, menjelang bursa transfer di bulan Januari, rumor terkait Manchester United semakin kencang, salah satunya Antoine Semenyo. Dan kalau aku lihat ya, sebetulnya Antoine Semenyo ini lebih condong ke Manchester United, teman-teman. Karena apa? Karena dia ingin segera bergabung dengan Manchester United agar bisa mencekek Diogo Dalot lebih banyak lagi. Kemarin aku sempat bilang ya, kalau ada pemain yang ada gesekan atau konflik adu mulut dengan pemain Manchester United, bisa jadi musim depannya dia akan menjadi pemain Manchester United. Karena daya tariknya memang dari konflik-konflik yang terjadi. Seperti itu. Salah satu contoh, ketika Lisandro Martinez ada gesekan dengan Mason Mount, ya musim berikutnya Mason Mount bergabung dengan Manchester United. Jadi untuk Anthony Semenyo nanti tenang aja, pasti gabung. Dan ketika dia bergabung dengan Manchester United, kamu bisa lebih leluasa melakukan kekerasan dengan Diogo Dalot. Ya, apalagi kalau aku lihat Semenyo ini nanti akan diplot sebagai wingback kiri. Nah, yang mana itu merupakan posisi dari Diogo Dalot dan Patrick Dorgu. Maka dari itu, Semenyo melihat di Manchester United kalau dia diplot sebagai wingback kiri, ya, nanti bisa membuat konflik yang lebih panas dengan Diogo Dalot. Nggak hanya mencekik, dibanting pun bisa gitu, karena sudah sesama pemain Manchester United dan tidak khawatir kartu kuning, kartu merah gitu. Nanti nyekeknya di garing aja, jadi bisa lebih aman. Itu jawaban versi santainya ya, versi bercandanya ya. Tapi itu boleh, nggak apa-apa banget. Hal itu terjadi nggak apa-apa banget. Kamu cek aja Diego Dalot kalau mainnya memang jelek. Tapi di sini kalau kita melihat bagaimana peluang Manchester United dalam mendatangkan Semenyo, ini nggak mudah. Karena apa? Karena yang pertama, dalam 3 hari terakhir, Manchester City dan Manchester United sudah menghubungi pemain tersebut untuk membicarakan terkait kesepakatan. Terus bukan hanya 2 klub itu, tapi ada Liverpool. Ya, Liverpool ini kabarnya dari bulan November itu sudah mengincar pemain tersebut, yaitu Anthony Semenyo. Lalu Tottenham juga dikabarkan tertarik dengan pemain ini juga, namun belum ada langkah konkret. Nah, upaya-upaya yang dilakukan dari kubu Tottenham ini tidak ada langkah-langkah konkret atau langkah yang signifikan demi mendatangkan pemain ini. Jadi persaingannya nanti akan mengerucut ke 3 klub, Manchester United, Manchester City, dan juga Liverpool. Beberapa minggu sebelumnya sempat beredar rumor juga kalau sebetulnya Semenyo ini lebih condong ke Manchester City. Ya wajar, wajar karena City secara performa lebih stabil, pelatihnya sudah settle bersama Manchester City, pemainnya pun sudah bagus secara chemistry. Jadi ya daya tariknya mungkin dari sisi prestasi ya itu lebih menjanjikan dibandingkan Manchester United. Tapi di musim panas kemarin kan Ruben Amorim sudah melakukan pertemuan secara langsung, ya mengadakan makan malam, ya menjelaskan visi misinya untuk proyek jangka panjang bersama Manchester United dengan Semenyo. Itu sudah ada pembicaraan. Tapi kita juga tidak bisa memastikan apakah pemikiran tersebut masih tetap sama atau akan berubah di bulan Januari. Karena per tanggal 1 Januari sampai 10 Januari ada klausul yang menjelaskan bahwasannya Anthony Semenyo bisa dilepas dengan harga 65 juta pound sterling. Ya sebetulnya nggak murah-murah banget ya, mengingat itu harga yang tidak berbeda jauh ketika Manchester United mendatangkan siapa Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo gitu. Jadi dibilang murah ya enggak, tapi mungkin bisa lebih terjangkau dibandingkan musim panas kemarin. Maka dari itu, di sini aku melihat apa ya? Peluang memang tetap ada terkait Anthony Semenyo, tapi tetap itu bukan hal yang mudah. Tinggal bagaimana Jason Wilcox ya
melakukan negosiasi dengan kubu Bournemouth itu untuk berhasil mendatangkan Anthony Semenyo. Bagus, sebetulnya bagus-bagus saja. Karena kalau kita lihat posisi dari Anthony Semenyo kan juga sangat fleksibel. Ya, diplot sebagai attacking midfielder, ya striker, itu bisa semua. Tapi sayangnya di lini serang kan sudah banyak pemain, jadi otomatis dia akan diplot sebagai wingback kiri karena aspek menyerang dan bertahannya, apalagi untuk crossingnya, ya shot dari jarak jauh di luar kotak penalti itu juga sangat berbahaya dari Anthony Semenyo dibandingkan Diogo Dalot dan Patrick Dorgu. Tentu mau dilihat dari aspek manapun tetap lebih bagus Anthony Semenyo. Makanya dia lebih cocok diplot sebagai wingback kiri. Mungkin banyak yang agak skeptis apa bisa gini. Ya teman-teman berkaca aja dari Amad Diallo gitu loh. Dia juga murni winger tapi pada akhirnya diplot sebagai wingback kanan gitu loh oleh Amorim. Jadi mau nggak mau selama pemain itu selaras dengan visi misi dan proyek yang ingin dibangun oleh Amorim, pasti ya masalah 65 juta pound sterling itu akan terasa lebih mudah bagi pihak manajemen selama pemain juga sudah sepakat dengan Manchester United. Kita tunggu saja, ini kan sudah pertengahan Desember, jadi menjelang Januari nanti akhir Desember, berita-berita seperti ini akan semakin mencuat, ya akan semakin ramai, akan semakin gencar dinarasikan oleh media-media di Inggris dan kita lihat saja ke arah mana Anthony Semenyo ini akan berlabuh di bulan Januari. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim mengomentari terkait kaos yang dikenakan oleh saudara Maino. Dia mengatakan bahwasannya selama bukan Kobe yang memakainya, dia tidak akan menghukum Kobe Maino atas sesuatu yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Sebetulnya berita terkait saudara Maino yang mengenakan kaos bertuliskan Free Kobe Maino itu sudah dikenakan sejak pertandingan terakhir kemarin ya, saat melawan Bournemouth. Dan di sini Amorim baru saja mengomentari hal tersebut. Sebetulnya nggak ada yang salah statement dari Ruben Amorim. Memang yang salah keluarganya. Jadi ketika keluarga sudah ikut campur dengan urusan internal klub, nah itu akan jadi masalah yang berkelanjutan. Contoh ketika orang tua dari Jude Bellingham masuk ke ruang ganti komplain kenapa Jude Bellingham dicadangkan. Nah, itu akan menjadi masalah yang berkepanjangan dan itu akan mengganggu karir bagi sang pemain. Menurutku hal-hal seperti itu nggak penting lah. Saudara dari Alejandro Garnacho yang ikut membocorkan line up sebelum jalannya pertandingan, nah, itu kan juga masalah gitu. Maksudku ketika pemain ini belum mendapatkan kesempatan, ya belum mendapatkan kepercayaan sepenuhnya oleh pelatih, ya udah tunggu aja. Bahkan Roy Keane, aku sepakat dengan statement dari Roy Keane yang menjelaskan bahwa saudara Kobe Maino ini idiot. Bahkan terkadang di dalam keluarga itu ada satu orang yang selalu menimbulkan masalah gitu loh. Bener, di keluarga manapun, entah itu di dunia sepak bola, di lingkungan kita aja pasti ada orang-orang yang selalu bermasalah di dalam keluarga. Dan di dalam konteks ini ya dari Kobe Maino. Dan pada akhirnya Amorim dengan lantang ya menyampaikan bahwasanya ketika Manchester United ini bermain dengan 3-4-3 yang mana di lini tengah itu ada duet dari dua gelandang tengah, Kobe Maino itu bukan gelandang bertahan murni. Makanya dia tidak akan menempatkan Kobe Maino di situ sebagai pemain reguler yang tampil di setiap pertandingan karena tetap skema 3-4-3 untuk lini tengahnya satu harus benar-benar gelandang murni dan satu kalau bisa entah itu gelandang box to box atau di playing playmaker. Sedangkan Kobe Maino lebih cocok ya ketika bermain dengan formasi 4-3-3. Itu Amorim sendiri yang bilang. Nah, kemungkinannya saat melawan Aston Villa ini kan aku yakin Amorim pasti akan merubah formasi. Setelah sebelum-sebelumnya ada rumor akan menggunakan formasi 4 back, tidak menutup kemungkinan ketika lawan Aston Villa itu akan benar-benar diterapkan. Karena apa? Karena ada 6 pemain yang akan absen. Nah, 3 dari Amad Diallo, Noussair Mazraoui, dan Bryan Mbeumo karena AFCON.
Terus Casemiro akumulasi kartu kuning. Matthias de Ligt dan Harry Maguire absen karena cedera. 6 pemain akan absen. Ini kalau masih pakai skema 3 back, selesai. Nggak akan bisa berkembang. Nggak akan bisa jalan. Apalagi Aston Villa lagi bagus-bagusnya. Terus otomatis kalah. Jadi mau nggak mau, Ruben Amorim harus beradaptasi dengan skuad yang ada dan mempersiapkan kemungkinan terbaik yang mana itu memiliki peluang tertinggi untuk meraih kemenangan. Apalagi ini laga tandang. Ya bermain dengan 4 back akan lebih aman dibandingkan 3 back yang memiliki resiko kebobolan lebih besar. Dan untuk Kobbie Mainoo ya seperti yang sudah dikatakan Roy Keane, ketika ada pelatih yang mengkritik seorang pemain itu bukan dijadikan landasan untuk melawan, untuk mencari celah, untuk mencari pembelaan, tapi harusnya dijadikan ajang untuk membuktikan bahwasanya yang dikatakan pelatih itu salah. Nah, poinnya di situ. Bukan mencari pembenaran, tapi melakukan pembuktian bahwa statement dari pelatih itu tidak sepenuhnya benar. Jadi nggak ada salahnya. Memang ya di era Sir Alex dulu pemain berusia 20 tahun, 21 tahun, ya jarang pasti mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter karena saingannya udah gila-gilaan. Dan sekarang di usia yang masih muda seperti itu udah banyak komplain gitu loh, udah banyak ngeluh. Ya sulit gitu loh. Memang tuntutannya sudah berubah, pemain muda pun akan mendapatkan tekanan yang sama tingginya ketika bermain bersama Manchester United. Tapi menurutku Kobbie Mainoo harus lebih terfokus untuk membuktikan kepada Amorim. Memang dia bukan tipikal gelandang bertahan murni, tapi kalau di setiap sesi latihan saat di Carrington dia menunjukkan hasil latihan yang lebih impresif kepada Amorim, tentu kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Dan apa ya? Istilahnya itu menyampaikan kepada keluarganya kalau tidak perlu memprovokasi ya, memancing media-media untuk menyorot lebih jauh terkait hal-hal yang sedang terjadi di dalam internal Manchester United. Gitu. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Sumber di dalam internal Manchester United menyampaikan bahwa mungkin sudah terlalu sering menurunkan Patrick Dorgu yang seharusnya hanya menjadi pemain cadangan. Seorang sumber internal juga mengatakan bahwasanya tahun pertama di Old Trafford telah merusak karir dari Patrick Dorgu. Memang berita-berita seperti ini cenderung mudah digoreng oleh media, terutama kalau narasinya sumber di dalam internal. Nah, sumber-sumber terdekat dengan Manchester United itu pasti apa ya? Narasi-narasinya itu cenderung ke arah yang negatif. Dan Samuel ini sering bermasalah loh ketika memberitakan terkait Manchester United. Pernah diusir oleh Ten Hag, ya. Pernah apa ya? Bermasalah lah. Intinya dia sering bermasalah dan menarasikan hal-hal yang negatif bagi Manchester United. Dan di sini kalau kita melihat Patrick Dorgu, sebetulnya ya gimana ya, mau disalahkan juga nggak bisa. Secara performa musim ini dia memang lagi turun. Tapi kenapa dia terus dimainkan? Karena di musim pertamanya, ya musim kemarin ya, sejak bulan Januari, itu juga nggak ada stoknya sangat terbatas. Apalagi untuk posisi wingback kiri yang mana memang pada saat itu sebuah keharusan untuk mendatangkan pemain baru di bulan Januari. Dan posisi paling urgent ya wingback kiri. Akhirnya setelah melihat dari aspek analis ya berdasarkan statistik yang ada, Patrick Dorgu termasuk 5 pemain di top Liga Eropa yang aspek menyerangnya itu paling bagus. Nah, pada akhirnya itulah yang membuat Manchester United mendatangkan Patrick Dorgu dengan harga 30 juta. Memang di musim kemarin dibilang bagus ya enggak, jelek juga enggak, tapi masih standar-standar saja untuk pemain yang baru didatangkan. Tapi di musim ini ya ketika pemain muda ini diforsir dan itu tidak bisa disalahkan karena keterbatasan skuad yang ada. Mau nggak mau mental pasti akan berpengaruh dan itu yang secara perlahan sudah terjadi pada Patrick Dorgu. Maka dari itu dengan mendatangkan Anthony Semenyo dia lebih dibatasi ya menit bermainnya, tujuannya agar apa? Agar tidak terlalu sering disorot oleh media ketika melakukan kesalahan-kesalahan, ketika
dia secara performa tidak sesuai dengan ekspektasi. Memang ya masih muda, tidak bisa disalahkan juga. Maka dari itu pentingnya mendatangkan Anthony Semenyo di bulan Januari. Agar apa? Agar ada pemain yang lebih senior, yang lebih bisa memberikan masukan untuk pemain yang muda seperti Patrick Dorgu ini. Ya, memang sudah seharusnya seperti itu. Di setiap posisi harus ada pemain-pemain yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Apalagi untuk skema 3-4-3, wingback ini memegang peran yang sangat vital gitu loh dalam aspek bertahan maupun menyerang. Ya sabar aja ya Patrick Dorgu, semoga apa ya, kamu tetap kuat secara mental dan memang inilah resiko yang terjadi ketika kamu menjadi pemain Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.